Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Nasya, NIM 169, kemudian Ari Hasanatun Nisa dengan NIM 153, kemudian Muhammad Fajar dengan NIM 158 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hadis tentang kedudukan harta, cara mendapatkannya, dan larangan mencintai harta secara berlebihan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu hadis tentang kedudukan harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzatal Islami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yas'alu an umurihi bima afnahu wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min abnak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, yang artinya dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya yang ia perbuat dengannya. Hadis Tirmidzi jilid 2 halaman 882. Kemudian kedudukan harta juga dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya diantaranya yaitu Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrumi, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 41, Infiru hifafaw wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat ini dijelaskan bahwa harta itu sebagai sarana ibadah, baik secara vertikal maupun horizontal, misalnya sholat, zakat, haji, dan berjihad di jalan Allah. Kemudian penjelasan atau syarah hadisnya, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata ma'ala yamilu ma'ilan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Ini dari Ibnu Abidin dari golongan Hanafi. Kemudian kedudukan harta menurut hadis. Dalam hadis, kedudukan harta digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Yang kedua yaitu harta sebagai amanah atau titipan. Manusia diberi amanah yang berupa harta di dunia, maka di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu harta sebagai perhiasan. Allah menciptakan harta untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya dan menambah keindahan dunia yang fana, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal itu tiba. Terakhir yaitu harta sebagai ujian keimanan. Dengan harta Allah akan menguji manusia apakah ia bisa bersyukur dengan membelanjakan sesuatu dengan sesuai ketentuan agama atau membelanjakan harta tidak sesuai aturan yang dianjurkan oleh Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tentang cara mendapatkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. An Haulah binti Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hadratun hulwatun faman ahdaha burika lahu fiha wa rabbi mutahawidin fima sa'at
hatta nafsuhu fi malillah wa ma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu annaru yaumal kiamat. Dari Haulah binti Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu hijau dan manis. Barang siapa yang memperolehnya dengan cara yang benar, maka ia akan diberikan keberkahan di dalamnya. Dan banyak orang yang larut sampai tidak dengan cara yang diridhoi Allah dalam rangka untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, maka baginya neraka di hari kiamat. Tahrij hadisnya, hadis dari Haulah binti Qais radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 2954. Penjelasan atau syarah hadisnya, hal ini memberikan pengertian akan enak dan nikmatnya dunia itu. Manis berarti membuat orang tamak dan menginginkannya terus dan terus. Manis berarti membuat orang ketagihan. Semua ini menunjukkan bahwa dunia dan harta benda itu, apapun bentuk dan dimensinya, adalah hijau dan manis. Berdasarkan hadis di atas bahwa uang itu hijau, uang ribuan walaupun fisik dan warnanya biru adalah hijau sejatinya. Apabila ditumpuk banyak, maka akan semakin hijau adanya. Kemudian lagi, uang yang 5 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribuan, bahkan uang ratusan ribu yang warnanya adalah merah, justru akan lebih hijau di mata manusia. Siapapun orangnya, melihat uang akan hijau matanya. Dengan mencari harta di jalan Allah, maka akan diridhoi pula jalannya. Cara menggandakan harta dengan cara yang salah, yang pertama, dengan cara riba, yang kedua perjudian dan berjual beli barang yang dilarang atau haram, yang ketiga mencuri, merampok, dan menggosok, yang keempat dilarang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, yang kelima usaha melalui cara-cara yang batil dan merugikan. Cara menggandakan harta dengan cara yang benar, yang pertama infak dan sedekah, membantu dan memberikan pinjaman, menghadiri sholat Jumat lebih awal, dan sholat duha dan berdoa. Selanjutnya, etika mencari harta. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan landasan terpenting bagi seseorang yang bekerja. Maksudnya, ketika bekerja, niatan utamanya bekerja hanya karena Allah. Yang kedua, tekun dan sungguh-sungguh. Dalam bekerja, kita sadar bahwa kita harus datang tepat waktu di tempat kita bekerja, menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggungan kita, dan juga tidak menunda pekerjaan. Yang ketiga, amanah dan jujur. Amanah dan jujur dalam bekerja yang dimaksud di sini adalah tidak curang dalam bekerja, objektif dalam menilai, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjaga etikanya bagi seorang muslim. Dalam bekerja, seseorang dituntut untuk berbicara yang sopan, menunjukkan sikap yang terpuji, dan yang lainnya, yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang baik. Selanjutnya, tidak melanggar hukum-hukum syariat. Kita tidak boleh melanggar hukum syariah dalam pekerjaan yang kita lakukan, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kefasadan seperti pornografi dan permusuhan, riba, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menghindari yang syubhat, suatu yang kurang jelas atau samar hukumnya. Di dalam bekerja, biasanya kita dihadapkan dengan yang syubhat atau suatu yang kurang jelas hukum kehalalan dan keharamannya, seperti unsur dari pihak luar. Hadis tentang larangan-larangan mencari harta secara berlebihan. Hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu law kana li bani adama wadiyani min malin labtagha salisan wa la yamla'u jawfa bani adama illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Yang artinya, kalau saja seorang manusia itu punya 2 ladang atau lokasi pertambangan yang berisikan emas dan berlian, tentu ia akan berkeinginan kuat untuk punya yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu dan juga hadis sahih Al-Bukhari. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 4, dijelaskan pula yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Kemudian penjelasan syarah hadisnya yaitu kata zina yang ada dalam ayat ini adalah membuat jatuh cinta dan kecenderungan yang begitu menarik terhadap harta yang melimpah, terutama pada emas dan perak atau perhiasan hidup ini. Artinya, semua itu tidaklah untuk kebutuhan hidupnya, akan tetapi lebih kepada kelengkapan perhiasan dan pernak-pernik untuk kebanggaan dirinya. Sehingga sebagai manusia, jangan kalian membanggakan harta yang berlimpah dan kalian akan lupa rasa bersyukur kepada Allah karena telah merasa tercukup atas harta yang kalian miliki. Dan harta itu hanyalah titipan di dunia yang fana. Sesungguhnya surgalah yang kekal di dalamnya. Kemudian, hukum terlalu mencintai harta. Orang yang setujuannya dunia akan dicerai-beraikan urusannya dan dijadikan kefakiran di depan pelupuk matanya, sehingga ia selalu merasa kurang, tidak cukup, dan fakir. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Orang yang beriman dengan iman yang benar, maka dia tidak suka dengan kedudukan dan jabatan, karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kerusakan. Sedangkan orang yang gila harta, kedudukan, jabatan, dan cinta kepada dunia, mereka akan menyesal pada hari kiamat ketika mereka diberi catatan amalnya dari sebelah kirinya. Semua kekuasaan, jabatan, dan hartanya tidak bermanfaat di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.